Halo guys, kembali lagi di channel Reza Hendrawan. Di alur cerita kali ini saya akan membahas film komedi lagi nih guys. Film dari Korea yang berjudul Extreme Job. Film ini memang tidak begitu populer di Indonesia, tapi film ini berada di peringkat 2 di Korea pada tahun perilisannya. Extreme Job bercerita tentang sekelompok detektif kocak yang berusaha menangkap salah satu bandar narkoba di Korea. Tapi ya dengan cara dan kejadian yang kocak tentunya ya. Nah, penasaran dengan filmnya? Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian subscribe serta tekan tombol loncengnya dulu guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat. Oke lah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan aksi kocak para detektif dari kepolisian yang berusaha menangkap pengedar narkoba. Awalnya salah satu detektif yang berusaha membobol jendela malah membobol ventilasi jendelanya. Setelah itu mereka ditanya oleh salah seorang di sana, "Siapakah kamu?" Sang detektif pun menjawab bahwa ia adalah polisi yang akan menangkap mereka semua. Tanpa ada rasa takut, mereka pun mengiyakan perintah yang diberikan oleh detektif itu. Namun, sang pemimpin bandar yang akan kabur juga dicegat oleh beberapa detektif yang menunggunya di luar. Ternyata ada satu lagi detektif yang menggantung di jendela dan berusaha mencegat pimpinan bandar itu. Sang pemimpin mengejek detektif itu dan mengatakan, "Kenapa kau tidak seperti polisi luar negeri yang lebih keren waktu menyergap?" Anjay, sempet-sempetnya ya pengedar ini ngeledek. Tak lama setelah itu, pengedar ini kabur lewat jendela. Para detektif itu pun berusaha mengejar mereka, namun ya mereka juga terkena apes guys. Bak penjahat luar negeri yang ngeri, pengedar ini sempat mau nyolong mobil milik ibu-ibu. Namun ia malah yang ditampol keluar sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu dilawan bos. Lalu kejar-kejaran pun dimulai di sini. Ternyata ada salah satu detektif yang mengejar memakai motor. Tapi dia malah santuy banget, kayak lagi San Mori guys. Hingga teman-temannya pun memarahinya. Tak berselang lama, detektif itu berhasil menabrak sang pengedar. Pas ia mau memborgol, malah dia yang disetrum dong. Kabur lagi tuh sang pengedar. Karena kejadian itu membuat lalu lintas kacau dan terjadi tabrakan beruntun. Akibatnya, direktur kepolisian memarahi mereka semua. Karena menangkap satu pengedar saja tidak becus, malah mengakibatkan kecelakaan yang harus ditanggung oleh kepolisian. Nah, kita kenalan dulu dengan para detektif kocak ini guys. Mereka bernama Jae-hoon, Yong-ho, ketua detektif Go, Ma, dan Jang. Di sini sang direktur membandingkan ketua Go dengan para juniornya yang sudah naik pangkat hingga setara dengan dirinya. Setelah dimarahi, mereka pun mulai cekcok gara-gara detektif Ma ketahuan bermain judi memakai dana investigasi. Di tengah kegaduhan itu, datang ketua Choi, salah satu dari junior ketua Go. Ia mengatakan bahwa kinerja tim ketua Go suka gegabah dan mengakibatkan kerugian yang sangat banyak. Setelah itu, ketua Choi mengajak semuanya untuk makan bersama. Ketua Choi ternyata masih respect dengan seniornya. Ia mengajak ketua Go untuk bekerja sama menangkap pengedar narkoba yang sudah lama diincar. Ia menyuruh tim ketua Go untuk memata-matai pengedar yang bernama Hong Sang-pil. Pengintaian pun dimulai. Berhari-hari mereka semua berada di TKP. Jae-hoon menyamar sebagai tukang sapu hingga tukang listrik. Yang lain menunggu di mobil. Dan detektif Ma mengintai dari atas. Tapi ia malah dimarahi oleh ibu-ibu karena dianggap mengintip. Ibu-ibu dilawan lagi bos. Akhirnya ibu-ibu itu melaporkannya ke polisi karena menurutnya ada yang mencurigakan. Saat mereka diinterogasi polisi, geng Hong Sang-pil lewat. Karena mereka sedang melakukan penyamaran, di dalam mobil lah mereka akhirnya mengaku sebagai polisi. Keesokan harinya, mereka mengintai di restoran ayam goreng yang ada di depan markas Hong Sang-pil. Dari pagi sampai malam. Bete lah mereka ya kan. Dan cekcok pun kembali terjadi. Di tengah-tengah cekcok itu, datanglah Hong Sang-pil dan para anak buahnya. Ternyata mereka juga menemukan fakta bahwa bos besar Hong Sang-pil yaitu Lee Mo-bae berada di sana. Mereka pun langsung bermusyawarah.
Di sini Ketua Go menyarankan agar timnya saja yang bergerak, tidak perlu mengabari tim Ketua Choi, agar tim mereka tidak dianggap remeh lagi. Tapi Ketua Go mengatakan agar semua tidak gegabah atau dana pensiun mereka akan hilang selamanya. Saat Yung Ho memikirkan cara masuk ke dalam, mereka melihat kurir makanan masuk dengan santai. Lalu si penjual ayam itu memberitahu kalau bangunan di seberang sering pesan ayam goreng di tempatnya. Tanpa banyak cincong, mereka pun berniat untuk melamar kerja di situ sebagai pelayan, berharap bisa masuk ke sana dengan aman. Tapi sayang, ini adalah hari terakhir penjual ayam itu membuka restoran. Karena sepi pengunjung, ia berniat akan menjual restorannya itu. Lalu mereka semua bertekad untuk membeli restorannya. Namun Ketua Go mengatakan agar semuanya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Keesokan harinya, malah Ketua Go yang langsung membeli restorannya. Emang bangsat ini sang ketua ya. Aksi mereka memata-matai pun dimulai. Sedang santai-santainya menyiapkan laporan, ada pengunjung datang. Begitu aja terus. Karena kesal banyak pengunjung, mereka malah berencana untuk membuat restoran sungguhan agar tidak ada yang curiga. Beberapa saat kemudian, ada pergerakan dari pengedar. Ternyata Hong Sang-pil sedang mengetes para bawahannya agar bertarung satu persatu. Malah para detektif ini asik mendengarkan mereka bertarung. Setelah itu, ibu-ibu seberang datang untuk membeli ayam goreng. Dia juga baru tahu bahwa sekarang restoran itu milik mereka. Di sini Ketua Go beralasan bahwa mereka belum produksi karena baru pindahan. Tak lama berselang, para pengedar datang. Mereka semua langsung kicap menyembunyikan muka masing-masing. Untungnya, si ibu ini menjelaskan semuanya ke pengedar itu. Besoknya, karena tidak ada yang bisa masak, akhirnya mereka semua masak bersama agar tahu siapa yang paling enak ayamnya. Setelah jadi, dicobainlah satu-satu. Dan ternyata ayam goreng buatan detektif Ma rasanya sangat enak. Dia pun dipilih menjadi koki. Pelanggan pertama datang, tapi dia malah memesan ayam bumbu. Untungnya detektif Ma bisa membuat ayam bumbu dengan resep keluarganya. Saat pelanggan itu mencobanya, ternyata emang masakan Ma ini sangat enak. Setelah itu, pengunjung restoran malah tambah banyak sampai kebanjiran orderan. Udahlah, jadi pengusaha aja daripada detektif, bos. Saking terkenalnya restoran mereka, sampai ada wartawan ingin mewawancarai mereka. Namun mereka malah diusir, karena mereka takut kedok penyamarannya akan terbongkar. Singkat cerita, Yung Ho melihat pergerakan target. Pas dia mau melapor, tak ada seorang pun yang merespon karena mereka semua sedang sibuk melayani pelanggan. Mau tidak mau, ia pun bergerak sendirian. Namun saat mengikuti target, ia kehilangan jejak. Setelah pulang, Yung Ho marah-marah karena merasa kerja sendirian mengejar target. Bukannya merasa bersalah, malah semua anggota balik memarahi Yung Ho yang bekerja keras di restoran. Ma yang terkena minyak mendidih 180 derajat, Jae-hun memotong bawang bombay 1 karung, dan Jang melayani 80 pengunjung. Yung Ho pun bingung terdiam sambil berpikir, kalian ini sebenarnya detektif atau penjual ayam goreng sih? Akhirnya mereka pun sadar, dan kali ini mereka menyiasati pelanggan dengan menaikkan harga yang tidak logis. Tetapi tetap ramai juga dong. Saat rapat mereka bingung, karena target mereka tak pernah sekalipun pesan makanan di restoran. Setelah itu direktur marah lagi, karena buku laporan mereka hanya berisi penyamaran dan penyamaran. Di tengah ceramah, ada telepon masuk dari gedung seberang yang memesan ayam goreng. Tak banyak cincong, mereka pun langsung cus menuju restoran untuk menjalankan aksinya. Anjay. Tapi ternyata yang pesan adalah ibu-ibu yang biasanya. Aduh. Dan baru ketahuan kalau target mereka ternyata sudah pindah. Galau dong mereka semua, karena penyamaran selama ini gagal total. Wartawan yang sempat ditolak pun menyebarkan berita buruk jika restoran itu menaikkan harga yang tidak logis, sehingga restoran mereka mulai sepi. Di rumah, Ketua Go merasa bersalah karena uang pensiunannya digunakan untuk membeli restoran itu.
Ternyata para bandar pindah karena merasa restoran di depan tempat mereka sangat ramai. Lalu salah satu orang yang bernama Jae-yong mendapatkan ide untuk bisnis narkoba mereka. Keesokannya, ia mendatangi restoran itu dan menawarkan akan bekerja sama membuka franchise ke seluruh Korea. Dan langsung memberi uang sekoper sebagai DP-nya. Mereka pun tak bisa menolaknya karena ketua Go juga membutuhkan uang untuk keluarganya. Ternyata rencana Jae-yong ini adalah menyelundupkan narkoba di dalam ayam gorengnya dan mendistribusikan lewat restoran-restoran cabang yang karyawannya sendiri adalah para pengedar narkoba juga. Karena mereka semua belum tahu, mereka asik saja menjalankan bisnisnya yang makin besar. Singkat cerita, Lee Mo-bae bertemu dengan Ted Chang yang juga salah satu bandar terbesar di Korea. Lee Mo-bae mengajak Ted Chang untuk bekerja sama agar pasar narkoba di Korea bisa dikuasai oleh mereka berdua. Di restoran cabang, para karyawan malas-malasan kerja hingga membuat para pengunjung pergi. Ya namanya juga pengedar yang nyamar. Karena ulah mereka tersebut membuat nama restorannya rusak. Lalu terciumlah kabar buruk oleh para detektif ini. Mereka pun langsung melakukan investigasi. Mereka juga mulai curiga karena lebih banyak pesanan antar daripada makan di restoran. Dan lebih anehnya lagi, ayam gorengnya langsung dibuang sebelum dimakan. Esok harinya, ketua Go dan Young-ho ke TKP dan menemukan bukti bahwa para pelanggan mereka mengkonsumsi narkoba. Mereka pun lebih dalam melakukan investigasi lagi. Di sisi lain, detektif Ma ketahuan penyamarannya dan babak belur dihajar oleh para bandar. Jae-yong sang pemberi ide juga terkena imbasnya. Kesal karena bisnis narkobanya terancam, mereka berencana untuk menyandera Ma. Di restoran, dengan polosnya Jae-hoon mencoba narkoba itu. Teler dong dia. Padahal yang lain sedang pusing akibat nama restoran mereka yang terancam. Kemudian mereka menuju kantor Jae-yong, tapi mereka semua sudah pindah. Tak berselang lama, Jang mendapat telepon video call dan melihat Ma sedang diikat. Jang pun melacak keberadaannya dan mereka pun bergegas menuju ke TKP. Saat sedang di rumahnya, Sang Pil didatangi oleh ketua Chow. Namun mereka semua dengan mudah dihabisi. Tapi waktu Sang Pil pergi, dia malah tertabrak oleh bus. Saat dalam perjalanan ke tempat Ma, bukannya khawatir Ma akan dibunuh, malah Jang khawatir kalau Ma akan membunuh orang. Dan benar saja dong, ternyata Ma berhasil membabat habis para penjaga di sana. Anjay, keren banget coy. Setelah itu, ia menebeng truk yang menuju ke tempat transaksi antara Lee Mo-bae dan Ted Chang. Karena Ma tak mau kehilangan kesempatan menangkap dua pengedar sekaligus, Ma menghubungi pihak kepolisian. Selagi menunggu kedatangan para polisi, dengan ide briliannya, detektif Ma membunyikan sirene polisi hingga terjadilah kesalahpahaman antara kelompok Lee Mo-bae dan Ted Chang. Tak lama berselang, para detektif yang lain datang ke TKP. Di sini Lee Mo-bae meremehkan mereka berlima. Dan ternyata detektif Ma dulunya adalah anggota judo negara. Detektif Young-ho dulunya tentara khusus angkatan laut. Detektif Jang pernah menjuarai Muay Thai dan mendapat julukan Master Jang. Detektif Jae-hoon dulunya mantan atlet baseball yang punya daya tahan tubuh yang sangat besar. Dan ketua Go pernah mendapatkan 12 luka tusukan tapi masih bisa hidup sampai sekarang. Dan mendapat julukan zombie karena tak bisa mati. Lee Mo-bae yang kabur ternyata sudah diikuti oleh ketua Go. Bertarunglah mereka berdua di atas kapal. Tapi dengan mudah ketua Go memenangkan pertarungan itu. Sesampainya para polisi, dengan keren mereka semua berpose di depan para penjahat yang terikat. Anjay, ini sih baru yang dinamakan keren ya guys ya. Di akhir scene, akhirnya para detektif itu naik jabatan secara bersamaan. Anjir, merinding guys. Ternyata mereka pasukan yang tidak bisa dianggap remeh ya, walaupun aksi mereka kadang agak konyol. Dan film pun tamat.
Oke lah guys, sekian alur cerita dari Extreme Job. Semoga kalian menyukainya ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur berikutnya yang saya buat. Oke lah, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah.